Ya, masih di Parikrama Bali, tapi kita sudah di segmen 4, segmen terakhir. Tidak terasa ya, ternyata masih banyak sebenarnya yang bisa kita perbincangkan, cuman harus dipersingkat di segmen keempat ini. Nah, Prof tadi sempat ketinggalan soal klasifikasi. Jadi setelah 5 bentuk perkawinan itu, ada lagi yang harus diklasifikasi. Apa maksudnya, Prof? Maunya saya kalau lupakan itu. Oh gitu. Tapi kalau ditanya lagi, terpaksa harus diulangi. Oh gitu. Ya, ternyata tidak lupa. Nah, saya ingin jelaskan dari 5 bentuk yang ada itu, ada 2 bentuk yang sudah ditinggalkan. Gitu. Tidak ada aturan yang melarang bahwa perkawinan ini ditinggalkan, itu tidak ada. Gitu. Itulah salah satu ciri dari hukum adat itu. Memang tidak ada kejelasan soal kapan hilangnya, kapan munculnya. Gitu. Kalau masyarakat sudah merasa tidak sreg lagi dengan aturan itu, ya ditinggalkan begitu saja. Dalam hubungannya dengan bentuk perkawinan, ada 2 bentuk perkawinan yang sekarang nyaris tidak pernah dilaksanakan lagi. Yaitu? Yang pertama, bentuk perkawinan itu yang paslang itu, dan yang kedua matunggu itu. Okay. Yang kedua, yang paling umum dilaksanakan sekarang adalah bentuk perkawinan biasa dan bentuk perkawinan nyentane. Jadi nyentane ini sudah termasuk sudah sangat umum itu. Baik. Ya. Perkecualiannya di 3 kabupaten, di Buleleng, Karangasem, dan Kelungkung. Itu masih belum. Belum lazim. Belum lazim. Ya. Baik. Gitu. Tapi lama-lama juga pasti. Oke. Ya. Kemudian ada bentuk perkawinan yang sebetulnya sudah dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian saya dan teman-teman dari Perhimpunan Dosen Hukum Adat Bali. Sudah dilaksanakan sebelum Indonesia merdeka, sudah ada yang melaksanakan. Cuman mereka tidak berani mengungkapkan. Namanya bentuk perkawinan pada gelahang. Gitu. Jadi ada 2 yang ditinggalkan, ada 2 yang sudah sangat umum, lazim, ada yang baru, relatif baru munculnya. Sudah lama dilaksanakan, tetapi baru hits lagi begitu. Iya, diperkenalkan baru berdasarkan hasil penelitian ini. Oke, jadi ya untuk sebagai pengetahuan juga ya, sebagai informasi tambahan lagi untuk Anda pemirsa Kompas Dewata, ada 2 yang ditinggalkan, ada 2 yang lazim, dan ada 1 yang relatif baru. Baru diperkenalkan istilahnya. Sedangkan pelaksanaannya sudah dari lama juga ada. Baik. Nah, ada juga yang selain bentuk begitu, bentuk perkawinan, ada juga yang perlu kita ketahui soal cara kawin. Yang sempat tadi kita berbincangkan di segmen 2 ya, jauh sekali. Kawin lari. Ini bagaimana sih prosesnya, Prof? Saya ingat itu, tetapi ingin nambahkan sedikit soal jumlah kawin itu yang terakhir itu, yang kawin pada gelahang itu. Biar pemirsa tahu bahwa cerita itu tidak omong kosong, gitu. Bahwa memang benar ada. Bahwa itu perkawinan itu sudah banyak dilakukan. Penelitian pertama dilakukan tahun 2008. Gitu. Ditemukan 28 pasangan suami istri di seluruh Bali yang melangsungkan perkawinan pada gelahang. Tahun 2008 ditemukan 28 pasang. Pas ya. Kemudian penelitian pendahuluan ini dilanjutkan oleh teman saya, namanya Putu Diatmikawati, dan sekalian menjadikannya disertasi. Tahun 2012 gitu. Ditemukan 51 pasang. Meningkat ya? Ya, 51 pasang orang yang melangsungkan perkawinan pada gelahang. Itu tahun 2012, jadi 4 tahun kemudian. Kemudian pada tahun 2015, terbaru? Ya, 3 tahun sesudah itu saya iseng-iseng saja melalui telepon teman-teman di mana-mana. Nanti akan ada penelitian lanjutan tentang ini. Ya. Saya berharap tahun 2016 bukunya terbit terbaru tentang kawin pada gelahang. Hanya melalui SMS dan telepon beberapa teman saja, saya temukan tambahan data perkawinan pada gelahang menjadi 78. Wow. Berarti ini sudah termasuk populer ya? Mudah-mudahan lah. Begitu ya?
apakah ini sudah diterima oleh masyarakat atau tidak. Nanti kita cerita khusus tentang perkawinan ini. Siap deh, saya mau oke aja sama Pak Win. Dicatat itu supaya. Siap, laksanakan. Oke, berarti kita sudah bisa ke cara kawin sekarang. Silakan. Kawin lari. Ini bagaimana prosesnya, Prof? Nah, kalau tadi kita bicara soal bentuk perkawinan. Kalau kita bicara kawin lari, berarti kita bicara cara perkawinan. Oke. Cara perkawinan, ada banyak ya? Cara perkawinan. Sama dengan bentuk perkawinan juga ada beberapa cara melangsungkan perkawinan. Kawin lari salah satu caranya. Cara yang lain yang paling umum sekarang dipilih cara kawin adalah dengan cara meminang atau memantik. Yang sekarang itu yang paling umum. Oke, memantik itu tadi ya, Prof ya. Memantik atau meminang. Cara yang kedua kawin lari. Sama dengan bentuk perkawinan juga bisa dipisahkan dulu caranya. Ada juga cara yang sekarang tidak dipakai lagi. Namanya kawin melegandang. Kawin melegandang. Ya. Ada lagi? Ada lagi satu. Kawin kejangkepan. Oke. Dijodohkan. Oke. Ya. Kita bahas semuanya nih, Prof. Ya, kawin lari dulu ya. Tugas saya kan menjawab. Kawin kalau larinya ditanya, gimana nih, Prof? Saya menjawab. Sepanjang saya tahu. Kalau tidak tahu, juga saya jawab. Jawabannya tidak tahu. Cakep Gampang banget, sekali. Siap. Oke, kalau gitu, karena dari tadi saya penasaran dengan kawin lari, gitu ya. Alangkah baiknya kita bahas ini sekarang. Mulai dari yang lari. Karena yang memadik ini tampaknya seperti yang biasa tadi ya, Prof ya. Oke, baik. Kawin lari ini bagaimana ceritanya, Prof? Kawin lari itu bukan kawin sambil lari-lari. Apalagi di lapangan renon gitu ya, Prof. Apalagi begitu. Lalu terus bagaimana, Prof? Kawin lari itu istilah lainnya kawin ngerorod. Istilah lainnya. Jadi ada kawin dengan cara memadik, ada dengan cara ngerorod. Kalau memadik itu meminang, kalau ngerorod itu kawin lari. Untuk tidak mengaburkan pengertian, dulu kawin lari itu pernah diterjemahkan, kawin ngerorod itu pernah diterjemahkan kawin melarikan gadis. Gitu. Saya tidak setuju dengan istilah itu. Gitu. Karena kawin lari juga saya kurang pas dengan istilah itu. Lalu? Kalau saya menerjemahkan kawin ngerorod itu dengan kawin lari bersama. Karena keinginan berdua. Ya. So kalau diterjemahkan ngerorod sama dengan kawin melarikan gadis, realitasnya belum tentu laki-laki yang melarikan gadis pada saat mereka berangkat kawin. Bisa terjadi hal yang sebaliknya. Gadisnya yang melarikan si laki-laki. Karena gadisnya yang punya mobil bisa setir dan punya SIM, sementara yang laki-laki tidak punya mobil, tidak bisa setir. Berarti kan yang lari yang perempuan, yang mengajak yang melarikan ya. Makanya terjemahan ini kurang pas. Gitu. Kalau kawin lari itu yang tadi muncul pertanyaan, kawin sambil jogging atau kawin apa itu? Iya, sebenarnya bagaimana itu, Prof? Kawin, kalau saya kawin lari bersama. Ada seorang gadis, seorang perjaka jatuh cinta, sepakat untuk kawin, lalu mereka pilih jalan lari bersama. Itu ya, jadi kalau ngerorod itu. Nah, itu yang saya suka terjemahannya gitu. Kalau tidak suka atau orang lain kan tidak apa-apa. Betul. Saya juga tidak akan menggugat. Saya juga tidak mau perang hari ini ya, Prof ya. Apalagi Prof apalagi perangnya dengan Prof Indah, kalah saya. Baik, Prof, tapi kayaknya karena waktu kita terbatas nih, Prof, mungkin permasalahan soal cara kawin tadi, cara memadik ini mungkin kita akan bahas lagi di lain waktu begitu ya, Prof ya. Karena ini tadi temanya yang kita janjikan adalah perkawinan dan perceraian. Cerainya belum kita bahas sedikit nih, Prof. Cerai itu seperti apa sih, Prof? Atau maksudnya bagaimana sih, Prof? Ya, cerai itu kan tanda
bubarnya perkawinan. Gitu ya. Kalau ada sesuatu hal sehingga perkawinan itu harus bubar, itu namanya perceraian. Seperti halnya perkawinan yang harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, demikian pula halnya dengan perceraian. Perceraian tidak bisa dilakukan seenak hati, itu. Walaupun pasangan itu sedang saling membenci satu dengan yang lainnya. Kalau kawin itu saling mencintai, kalau cerai itu saling membenci. Walaupun mereka sedang saling membenci, tetapi tidak boleh atas nama benci lalu mereka mengabaikan aturan tentang perceraian. Itu yang tidak benar. Gitu. Walaupun saling membenci, mereka harus cerai sesuai dengan aturan yang berlaku, baik hukum adat maupun hukum nasional. Itu. Jadi ini atas dasar benci sama benci ya? Ya. Bukan suka sama suka. Ya, suka sama suka jadi kawin, benci sama benci jadi cerai. Tapi itu dia yang menjadi intinya adalah baik itu perkawinan ataupun perceraian, semuanya harus mengikuti proses dan prosedurnya masing-masing begitu ya? Sebab kalau cerai tidak sesuai prosedur, nanti kembali kawin dia kan berisiko. Sedangkan orangnya saling membenci. Jadi harus betul-betul kalau memang ingin menyelesaikan sebuah hubungan gitu, harus juga diselesaikan dengan apik begitu ya? Iya, sesuai. Ada normanya, ada sopan santunnya. Baik, nah tampaknya kita harus bercerai sekarang Prof dengan pemirsa Kompas Dewata karena waktu yang membatasi kita ya. Tapi mudah-mudahan pemirsa Kompas Dewata tidak kecewa karena kita akan bersambung sepertinya tema ini akan ke minggu depan ya. Silakan soal perkawinan dan juga perceraian. Tapi terima kasih banyak dulu untuk Prof India yang sudah berbagi dengan kita soal pengetahuan ini. Saya juga yakin bahwa Anda akan membutuhkan pengetahuan ini pada suatu hari begitu. Mudah-mudahan Anda juga selalu setia menyaksikan program Parikrama Bali. Terima kasih atas perhatian Anda selama beberapa menit ke belakang tadi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Galuh Praba dan kru pamit. Om Santi 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 Om. Santi Santi Santi. Yang ada pada diri kita, bukan saja kita bahagia dan damai, orang lain juga